Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, ini pertemuan kita yang kelima ya. Jadi kita tertunda karena ada libur nasional. Nanti pertemuan 67 dengan Ibu Ulan, kemudian kita UTS open book. Ya, tapi Anda harus tahu apa yang dibuka. Jadi jangan-jangan nanti open book Anda siapkan semua buku dibuka semua, malah bingung mau ditulis yang mana. Nah, bahannya open book dan materinya itu mirip seperti yang tugas hari ini. Maksudnya mirip itu, ini kan seperti bikin proposal ya, dari A sampai Z, nah kira-kira begitulah. Nanti ada bunga-bunganya sedikit, tetapi tentu nanti judulnya nggak bebas. Seperti yang saya sampaikan beberapa kali itu, nanti di soal itu setengah halaman itu saya sampaikan sebuah fenomena tertentu, kemudian berdasarkan fenomena itu Anda buat judul dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda tahu apa yang harus dibuka, Anda tahu bagaimana menyusun latar belakang, menyusun kerangka teoretik, it's okay ya. Apapun fenomenanya mudah buat Anda. Oke, hari ini kita, atau ada yang ingin, karena ini terakhir, ada yang ingin sukarela? Sukarela. Ada? Apa? Angkat tangan? Apa? Hands up? Nggak ada? Kalau nggak ada kita acak. Nggak ada ya? Oke. Kita acak orang pertama. Berarti video 1 ya. Nanti kalau ujian tulisannya agak bagus ya. Kan kadang-kadang saya setengah mati loh. Jadi saya mereksa satu orang kan biasanya cuma 15 menit. Tapi kadang-kadang ada satu orang yang harus 1 jam saya periksa. Karena terlalu jelek tulisan. Ada yang bisa bantu saya baca? Tuh. Bacaannya ini B atau P? Sakwan Yusuf, Pak. Oh, Sakwan. Mana orangnya? Ya, maju Mas. Dia huruf S seperti huruf B. Suka-suka dia kelihatannya. Ya. Silakan duduk. Saya foto dulu ya. Duduk Mas, santai. Dua halaman. Iya, Pak. Silakan, sudah saya posting. Jadi bukan fitnah ya kalau saya bilang jelek ya. Ya, oke. Perkenalkan diri kemudian presentasi Mas. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Sakwan Yusuf, nomor absen 52. Dari video yang saya tonton Pak, di sini kita mengambil judul penelitian strategi dan solusi dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Dengan rumusan masalah yang pertama ada faktor utama penyebab kemiskinan di kabupaten tersebut. Yang kedua adalah apa saja upaya strategi dan solusi yang dijalankan. Yang ketiga, bagaimana kondisi lapangan. Apa saja karakteristik dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Meranti saat ini. Yang berikutnya adalah sistem kerangka teoretik, yang dimana yang pertama adalah adanya strategi, yang kedua penyebab,
ketiga pemberdayaan masyarakat, dan keempat penanggulangan kemiskinan, dan kelima inovasi dan solusi pemberdayaan masyarakat. Yang berikutnya ada sistem kerangka konseptual, yang dimana yang pertama adalah kondisi awal karakteristik kemiskinan, yang kedua menggambarkan strategi dan melibatkan masyarakat, yang ketiga adalah menyoroti peran pemuda, menyoroti peran Pemda, Pemprov, sektor swasta dan LSM dalam mendukung strategi pemberdayaan. Yang berikutnya ada menyusun metode evaluasi. Yang metode penelitian dan alasannya. Menurut saya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dimana menjelaskan secara deskriptif mengenai masalah kemiskinan di Kabupaten Meranti. Dikarenakan dapat memperoleh data untuk memahami penyebab, proses, beserta solusi dalam menyelesaikan suatu pemberantasan kemiskinan di kabupaten tersebut. Yang berikutnya pendekatan penelitian serta alasan. Menurut saya, pendekatan kualitatif dan pendekatan fenomenologi, yang dimana alasan saya adalah sudah ada alasan terperinci mengapa kemiskinan dapat terjadi pada masyarakat Meranti, serta penelitian juga dapat berkontribusi mengetahui apa saja yang dialami masyarakat dalam penentuan strategi yang tepat dalam penanganan kemiskinan secara efektif dan tepat sasaran. Yang berikutnya adalah penetapan informan, yang dimana ada masyarakat Meranti yang mengalami kemiskinan. Yang kedua, pihak pemerintah, Pemda, camat, RT, RW, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengurus program pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir adalah pihak perusahaan. Jumlah informan seluruh pihak terkait di atas. Teknik pengambilan informasi yaitu menggunakan sampel snowball, yang dimana pengumpulan sampel dari sedikit hingga banyak agar hasilnya lebih akurat dan mendorong fakta aslinya. Yang berikutnya adalah jenis data yang diperoleh. Jenis data yang saya peroleh adalah data primer dan data sekunder, yang dimana data primer hasil wawancara dengan masyarakat serta observasi data masyarakat dalam mengatasi suatu permasalahan kemiskinan. Yang data sekundernya data dari instansi yang berwenang yang telah tersusun dalam arsip atau laporan. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Menurut saya menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana tahapannya sebagai berikut. Tahapan telaah, yang dimana dengan mengumpulkan data dengan bersumber pada informan. Yang kedua adalah redaksi dan abstraksi data, yang berupa penghapusan sebagian data yang relevan. Yang berikutnya adalah tahap penyusunan abstraksi data. Yang berikutnya adalah tahapan pengelompokan satuan informasi. Yang terakhir adalah tahapan penyusunan suatu penyatuan proporsional secara logis. Begitu Pak menurut saya. Oke. Oke ya, Anda sudah lihat teksnya dan Anda sudah dengar penjelasannya dari Mas Yusuf. Sekarang mari kita kritik pelan-pelan. Pertama tentang judul. Beliau menyampaikan judulnya adalah Strategi dan Solusi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kalau Anda menggunakan kata strategi, jangan gunakan lagi kata solusi, karena nanti overlap. Apalagi kemudian di bawahnya ada penanggulangan. Penanggulangan itu solusi, strategi itu bagian dari solusi. Maka kemudian menurut saya redaksi judulnya diubah sedikit.
strateginya itu duluan. Jadi judulnya adalah Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kan lebih jelas ya. Jadi judulnya adalah Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kalau judulnya seperti itu, maka kemudian jangan bicara tentang faktor-faktor lagi. Nanti faktor itu ceritanya di dalam. Jadi seperti biasa gunakan dua kata kunci untuk membuat rumusan masalah dengan gaya metode penelitian kualitatif, yaitu mengapa dan bagaimana. Rumusan masalah yang pertama, mengapa diperlukan strategi dan seterusnya. Jadi mengapa diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Meranti. Mengapa? Terus kemudian yang kedua, bagaimana strategi. Sudah, jadi itu langsung otomatis setiap ketemu judul, tambahan kata mengapa dan bagaimana sudah ketemu itu ya. Nah kalau kemudian itu judulnya dan itu rumusan masalahnya, maka kemudian kita masuk ke poin C. Beliau menulisnya sistem kerangka teoritik. Anda lihat di lembar tugasnya itu bukan sistem tapi sistematika. Anda harus bisa bedakan mana sistematika, mana deskripsi. Ya, kalau sistematika itu berarti pointer, kalau deskripsi itu uraian, kalau bagian alir itu bagan. Ya. Nanti kalau ujian mohon diperhatikan, kalau perintahnya sistematika berarti buatnya pointer, kalau perintahnya deskripsi berarti uraian, kalau perintahnya bagian alir maka dibuat skema ya, bagian alir. Kalau kemudian sistematika kerangka teoritik, lihat judulnya. Jadi semua kata kunci di judul itu harus masuk di kerangka teoritik. Ada dua hal penting di judul, yaitu penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Maka kemudian dua itu harus masuk di kerangka teoritik. Jadi poin 1 adalah penanggulangan kemiskinan, poin 2 adalah pemberdayaan masyarakat, poin 3-nya strategi. Sudah dapat 3 poin. Kemudian masing-masing poin dibedah. Penanggulangan kemiskinan dibedah misalnya berdasarkan pendekatan dan lain sebagainya. Kan banyak teknik penanggulangan kemiskinan. Nanti kalau Anda ujian, segera searching di Google penanggulangan kemiskinan apa aja metodenya, ambil 3 poin. Kemudian pemberdayaan masyarakat juga begitu, ambil 3 poin. Jadi masing-masing sudah 3, itu sudah 6. Strategi, apa definisinya, bagaimana teknik pelaksanaannya, dan apa dampaknya. Strategi itu begitu. Ada dampak strategi, pengambilan strategi yang salah akan berdampak pada minimnya hasil yang dicapai, misalnya begitu ya. Gitu. Jadi 3 itu. Penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan strategi. Strateginya nanti dibedah. Kalau Anda bingung, buka Collins Dictionary, di situ dijelaskan tentang strategi, diambil 3 poin. Sehingga kemudian nanti ketemu 9 poin di kerangka teoritik. Kalau tiap poin didukung oleh 1 literatur, berarti sudah ada 9 literatur. Ya, itu nanti kalau untuk yang real, yang proposal yang real. Ya. Kan kadang-kadang Anda bilang, Pak, sulit cari literatur yang enggak, gampang. Seperti yang saya selalu ajarkan itu, tulis kata kuncinya di Google Scholar, nanti keluar sekian banyak penelitian. Silakan gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apapun yang Anda sukai ya. Kemudian sistematika kerangka konseptual tinggal dijawab tentang, kalau bicara tentang mengapa, dijelaskan urgensi strategi penanggulangan kemiskinan. Jadi poin 1-nya itu urgensi. Terus kemudian yang kedua, wujud strategi. Nah, kemudian nanti dijabarkan, mungkin 1 atau 2 poin. Kemudian metode penelitian, karena perintahnya kualitatif, jangan gunakan metode yang lain ya. Saya pernah periksa hasil ujian, terpaksa nilainya harus E, dan yang bersangkutan harus ngulang ujian, karena perintahnya kan di ujian ini, buat proposal dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian dia buatnya apa? Kuantitatif. Terpaksa dengan segala hormat saya kasih nilai E, dan kemudian saya minta yang bersangkutan ujian ulang. Karena nggak tega ngasih nilai E di transkrip ya. Kemudian, jadi perhatikan tugasnya. Metodenya tentu harus metode kualitatif. Bagaimana alasannya Pak Aris? Alasannya gunakan definisi. Jadi setiap definisi itu sebetulnya menjadi alasan mengapa sesuatu itu digunakan. Karena definisi itu menunjukkan keunggulan sesuatu. Definisi sesuatu menunjukkan keunggulan sesuatu. Kemudian pendekatan, di sini yang bersangkutan bilang pendekatannya kualitatif dan fenomenologi.
Kualitatif itu bukan pendekatan, tetapi metode penelitian ya. Jadi kalau metodenya sudah kualitatif, pendekatannya jangan kualitatif, tapi pendekatan yang lain. Yang bersangkutan pilih fenomenologi. Kalau pilih fenomenologi berarti konsekuensinya yang bersangkutan harus terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian penetapan informan, lihat judulnya penanggulangan kemiskinan. Kalau levelnya kabupaten berarti kan dinas, ya, para pejabat di dinas-dinas terkait. Kemudian mungkin ambil sampel, ambil contoh camat atau lurah atau kepala desa tertentu. Sudah, mungkin itu cukup, kemudian nanti dijabarkan. Yang ini berapa orang, yang ini berapa orang. Kemudian jumlah informan jangan ditulis seluruh pihak terkait, harus tegas, peneliti itu harus tegas. Misalnya 10 sampai 15 orang gitu ya. Walaupun secara filosofi tidak ditentukan, tidak ada yang mewajibkan, tetapi Anda tulis sekitar 10 sampai 15 orang. Kemudian teknik pengambilan informan secara snowball, oke, kalau Anda nggak tahu pakai snowball. Kemudian jenis data yang diperoleh, data primer, hasil wawancara dan observasi, oke. Data sekunder, data dari instansi yang terkait, saya pikir perlu digarisbawahi langsung data statistik ya. Jadi data-data statistik itu bagus untuk mengilustrasikan latar belakang diperlukannya strategi tertentu untuk penanggulangan kemiskinan. Teknik analisis data, Anda tulis teknik analisis kualitatif atau tematik analisis ya. Teknik analisis kualitatif, kurung buka, tematik analisis yang tahapannya sebagai berikut. Telah awal seluruh data. Yang kedua, tahap reduksi, bukan redaksi. Kalau redaksi itu susunan kalimat, kalau reduksi itu mengurangi. Nah, kalau kemudian di sini sudah ditulis reduksi dan abstraksi, maka di bawahnya jangan ditulis lagi abstraksi, kan dua kali tulis. Ya. Jadi kalau di bagian atas sudah ditulis reduksi dan abstraksi data, berarti di bagian bawah tahap penyusunan abstraksi nggak usah lagi. Reduksi itu mengurangi, hal-hal yang tidak relevan dibuang. Abstraksi, hal-hal yang sudah relevan itu kemudian disusun menjadi sebuah kalimat yang lebih mudah dipahami. Kemudian pengelompokan satuan informasi itu disesuaikan dengan item pertanyaan. Jadi kalau Anda punya pertanyaan 60 pertanyaan misalnya, pertanyaan 1 dijawab oleh siapa saja, variasi jawabannya seperti apa. Pertanyaan 2 dijawab oleh siapa saja, variasi jawabannya seperti apa. Nah, masing-masing itu disebut sebagai satuan informasi terkecil. Variasi jawabannya. Kemudian tahap berikut di sini ditulis proporsional. Pernyataan proporsional, nggak ada. Pilihannya cuma 2, proporsional atau proposisional. Proporsional itu proporsi, kata kuncinya proporsi. Itu perbandingan, biasanya persen. Proporsional itu kuantitatif. Proposisional, proposition, itu pernyataan yang logis dan argumentatif. Itu kualitatif. Jadi kalau orang kuantitatif itu nanti hasil analisisnya berupa proporsional, ini sekian persen, ini sekian persen. Kalau kualitatif, proposisi. Pernyataan yang logis dan argumentatif. Saya pikir demikian, cukup dari Mas Yusuf. Aplaus buat beliau, terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you, Mas. Orang kedua, ada yang bersedia sukarela? Nggak ada. Lumayan bagus. Tulisannya bagus. Kalau Putri bagus-bagus tulisannya. Deniswari Vidya Saraswati, mana? Silakan duduk, enggak? Saya foto naskahnya dulu ya. Iya, Pak.
72 benar. Ya, sudah saya posting di WA Group, silakan lihat, silakan presentasi, Pak. Izin Pak, mau ambil itunya boleh? Nggak saya coret-coret. Oh iya. Kalau nggak bisa dibaca, dipoto. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Bapak untuk saya mempresentasikan hasil dari tugas video Bapak yang kedua. Di sini saya mengambil judul yaitu inovasi peningkatan pendapatan desa di Desa Pucuk, Kecamatan Gitu Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Giri Subo. Yang pertama, masalah yang saya ambil adalah bagaimana inovasi peningkatan pendapatan di Desa Pucuk, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua adalah mengapa perlu adanya inovasi peningkatan pendapatan di Desa Pucuk, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk sistematika perangkat prioritasnya, yang pertama yaitu inovasi peningkatan pendapatan desa, yang kedua yaitu konsep pembangunan desa. Untuk sistematika perangkat konseptual, yang pertama adalah penyebab meningkatnya kontribusi hasil usaha desa terhadap pendapatan asli di Desa Pucuk. Yang kedua adalah teknik pengumpulan pendapatan tersistem dengan baik. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan secara deskriptif mengenai permasalahan peningkatan pendapatan di Desa Pucuk, Gunung Kidul. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode fenomenologi, karena dengan pendekatan ini, peneliti dapat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan masalah terkait peningkatan pendapatan di Desa Pucuk. Selanjutnya yaitu penetapan informan. Informan pada penelitian ini adalah individu atau sekelompok masyarakat yang mampu memberikan informasi tentang masalah pendapatan di Desa Pucuk. Informan yang ditetapkan adalah warga di Desa Pucuk. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian tidak mengikat, jadi warga di Desa Pucuk. Teknik pemilikan informan yaitu dengan teknik snowball. Selanjutnya data yang diperoleh adalah data primer. Data dari hasil wawancara yang terdiri dari inovasi peningkatan pendapatan desa. Yang kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari data di sosperwater yang ada di Desa Pucuk. Selanjutnya teknik analisis data, saya menggunakan teknik kualitatif. Yang pertama adalah telah awal data, yang kedua adalah reduksi dan abstraksi data, yang ketiga adalah penyusunan abstraksi, yang keempat adalah pengelompokan satuan informasi dalam kategori yang disusun berdasarkan wawancara, yang terakhir adalah penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Sekian dari saya Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mari kita lihat judulnya ya. Judulnya adalah inovasi peningkatan pendapatan desa di Desa Pucuk, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang membuat kita agak terganggu memahami judul ini adalah kata inovasi tidak diikuti dengan kata-kata yang lain. Jadi kalau dibayangkan judulnya inovasi titik-titik untuk peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan itu dampak, akibat. Inovasi itu sebab. Tetapi inovasi dalam hal apa? Inovasi dalam hal kinerja, inovasi dalam hal kegiatan, inovasi dalam hal pemanfaatan teknologi, inovasi dalam pengambilan kebijakan, inovasi dalam hal apa? Itu yang belum dijelaskan. Ya, jadi ini sepertinya judulnya itu masih ngambang, inovasi titik-titik untuk peningkatan pendapatan desa. Di pendapatan desa juga beda itu, ada pendapatan asli desa atau pendapatan desa yang mana. Jadi peningkatan pendapatan masyarakat atau desanya.
Jadi judulnya masih ngambang. Nah, maka kemudian kalau kita coba-coba memutuskan, misalnya inovasi pemanfaatan teknologi sederhana untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pucung. Jadi judulnya adalah inovasi penggunaan atau inovasi pemanfaatan teknologi sederhana untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pucung, Kecamatan Giri Subuh, Kabupaten Gunung. Jadi inovasi pemanfaatan teknologi sederhana atau inovasi teknologi sederhana. Kemudian rumusan masalahnya sudah oke, mengapa dan bagaimana, mengapanya duluan, baru kemudian bagaimananya nomor 2 ya. Mengapa diperlukan inovasi dan kemudian bagaimana wujud inovasinya. Sistematika kerangka teoretik berarti lihat dari judulnya. Jadi kalau judulnya adalah inovasi teknologi sederhana, kemudian ada lagi peningkatan pendapatan masyarakat, 2 hal itu menjadi penting. Ya, teknologi sederhana itu apa? Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat itu apa dan inovasi itu apa? Jadi 3 poin itu nanti masing-masing poin dibedah jadi 3 poin ya. Jadi mungkin nanti jadi 9. Kemudian sistematika kerangka konseptual berarti kan tentang urgensi dan teknik pelaksanaan ya. Urgensi inovasi dan teknik pelaksanaan inovasi. Metode penelitian kualitatif, kemudian pendekatannya fenomenologi berarti harus terlibat, penetapan informannya individu atau sekelompok masyarakat yang mampu memberikan informasi itu definisi ya. Tapi kalau siapa saja harus ditulis. Informannya siapa saja, kalau bicara Desa Pucung berarti masyarakat desa, kalau itu bicara teknologi berarti penggagas teknologi di desa itu, dan kemudian tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat. Jadi ada 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok 3 orang, jadi ada sekitar 12 orang. Ditulis jumlahnya walaupun tidak mengikat ya. Kemudian teknik pemilihan informannya dengan snowball, oke. Kemudian data yang diperoleh, data primer hasil wawancara, kemudian data sekundernya, data dari dinas sosial mungkin maksudnya ya, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, nanti bentuknya dalam bentuk laporan kinerja dan data-data statistik. Teknik analisis setelah awal seluruh data oke, reduksi dan abstraksi, direduksi, dibuang yang tidak relevan, diabstraksi, disusun jadi kalimat yang lebih mudah dipahami. Kalau sudah begitu poin 3-nya dihilangkan. Penyusunan abstraksinya nggak perlu lagi karena sudah ada reduksi dan abstraksi. Kemudian pengelompokan satuan informasi dalam kategori yang disusun berdasarkan wawancara, oke. Kemudian penyusunan pernyataan proposisional. Kalau sudah dibilang pernyataan proposisional, maka secara logisnya hilang. Karena orang sudah tahu kalau pernyataan proposisional itu pasti logis dan argumentatif. Saya pikir cukup dari tadi halaman satunya mana? Oh, ini. Ya, cukup dari Mbak Denis ya, Denis Wari. Oke, aplaus Mbak Denis, terima kasih. Yang ketiga, ada yang ingin sukarela? Nggak ada. Nanti kalau ujian sukarela ya, jangan bilang nggak ditunjuk Pak, jadi nggak asal buat. Yang terakhir, kelihatannya perempuan juga nih, bagus tulisannya. Kenapa kalau yang laki-laki tulisannya jelek? Saya laki-laki, saya juga jelek tulisan saya. Jadi dulu saya pernah dimarahi oleh Pak Harjono almarhum. Beliau mengajar tentang PPAT. Beliau marah karena tulisan saya jelek. Ya, Nadita Alma mana? Silakan duduk Mbak. Naskahnya saya foto dulu. Bawa HP? Bawa. Bisa dibaca nggak? Coba lihat. Kalau nggak bisa dibaca. Bisa? Bisa. Oke, silakan presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan video 3 yang berjudul meningkatkan produktivitas pertanian. Judul penelitian saya yaitu peran pupuk kompos dalam meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman di Desa Bulurejo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana peran pupuk kompos dalam meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Sistematika kerangka teoritiknya yang pertama yaitu pupuk kompos, yang kedua produktivitas tanah, yang ketiga tanaman. Sistematika kerangka konseptualnya yang pertama pentingnya bahan organik tanah, yang kedua karakteristik pupuk kompos, yang ketiga peran pupuk kompos terhadap sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, yang keempat proses transformasi pupuk kompos di dalam tanah, yang kelima hasil-hasil penelitian peranan pupuk kompos dalam meningkatkan produktivitas tanaman, yang keenam kebutuhan pupuk kompos dalam berbagai komunitas pangan di lahan sawah dan di lahan kering, yang ketujuh inovasi teknologi pupuk kompos, yang kedelapan peluang dan tantangan pengembangan pupuk organik di Indonesia. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berguna untuk mengetahui dampak penggunaan dan mengapa diperlukannya pupuk kompos tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena pendekatan ini berguna untuk mengetahui penggunaan pupuk kompos yang merupakan suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Penetapan informan yang pertama kepala desa, yang kedua masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau pekebun. Selanjutnya data yang diperoleh yang pertama dari hasil wawancara, yang kedua dari informasi dari literatur. Selanjutnya teknik analisis datanya yaitu analisis kualitatif. Yang pertama pengumpulan hasil wawancara, yang kedua reduksi dan abstraksi data hasil wawancara yang dilakukan, yang ketiga pengelompokan data, yang keempat penyusunan abstraksi yang dimulai dari data yang terkecil, yang kelima penyusunan pernyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke ya, ini penelitiannya agak ke pertanian ya. Judul penelitian yang disampaikan oleh beliau adalah peran pupuk kompos dalam meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman di Desa Bulurejo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kritik pertama adalah jangan gunakan kata peran untuk yang non sosial. Jangan gunakan kata peran untuk yang non sosial. Pupuk kompos itu kan zat tertentu atau benda mati begitu ya. Maka jangan gunakan kata peran tapi kata pemanfaatan. Jadi gunakan kata pemanfaatan. Kemudian jangan gunakan kata dalam tapi gunakan kata untuk. Jadi judulnya kita rubah sedikit redaksi kalimatnya menjadi pemanfaatan pupuk kompos untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman di desa dan seterusnya. Ya, kemudian rumusan masalahnya di sini cuma satu, bagaimana peran, bagaimana pemanfaatan. Tambahkan sebelumnya mengapa diperlukan atau mengapa perlu dilakukan pemanfaatan pupuk kompos. Nanti kan dijelaskan, mungkin di situ berlimpah pupuk kompos dan lain sebagainya ya. Jadi mengapa diperlukan pemanfaatan pupuk kompos dan bagaimana wujud pemanfaatannya. 1 dan 2 urusan masalah. Kemudian sistematika kerangka teoritik, bedah judul ya. Pupuk kompos itu apa, produktivitas tanah itu apa, dan produktivitas tanaman itu apa. Di sini kan beliau nulisnya cuma tanaman, padahal maksudnya kan produktivitas tanaman. Jadi pupuk kompos, produktivitas tanah, produktivitas tanaman, baru ditambahkan lagi kata kuncinya adalah pemanfaatan. Apa itu pemanfaatan? Nanti kalau di dalam proposal yang sesungguhnya gunakan kamus English to English, jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Jangan gunakan kamus bahasa Indonesia ya.
Tapi gunakan bahasa Inggris. Jadi pemanfaatan itu, tekniknya adalah pemanfaatan itu diubah ke dalam bahasa Inggris, kemudian kata itu kemudian Anda carikan padanannya atau penjelasannya di Webster, Collins, dan lain sebagainya. Banyak, hampir semua kampus di Amerika itu punya kamus, ya. Jadi tinggal dicek. Kemudian sistematika kerangka konseptual nanti dijelaskan tentang urgensi dan wujud pemanfaatannya. Nanti kemudian di masing-masing dibuat 2 atau 3 item. Metode penelitian kualitatif oke, pendekatannya fenomenologi berarti harus terlibat. Kemudian penetapan informan kepala desa berarti perangkat desa. Perangkat desa itu bisa kepala desa, bisa sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat dan ditambahkan penyuluh pertanian, ya, atau penggagas teknologi pertanian, penyuluh pertanian, ya. Jadi perangkat desa, penyuluh pertanian, dan masyarakat. Kalau mau ditambahkan tokoh masyarakat juga boleh. Kalau kemudian nanti masing-masing 3 berarti ada 12 informannya. Kemudian data yang diperoleh 2, sekunder primer. Yang primer hasil wawancara, yang sekunder data statistik yang bisa menjelaskan fenomena terkini. Teknik analisis, pengumpulan hasil wawancara oke, reduksi dan abstraksi. Sebelum reduksi dan abstraksi ada telaah awal dulu. Jadi dilihat, dibuat transkripnya, ditelaah dulu. Kemudian reduksi dan abstraksi. Kemudian ketiga pengelompokan data. Poin 4, penyusunan abstraksi nggak usah lagi karena sudah ada di poin sebelumnya, ya. Jadi kemudian yang terakhir penyusunan pernyataan proposisional. Saya pikir oke, cukup. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Sampai di sini, sebelum kita masuk materi hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kita kuliah sampai jam berapa, Komkes? Mana Komkes? 9.30, sekarang 9.07. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Nggak ada, ya? Kalau nggak ada, kita langsung ke materi kuliah. Kalau Anda lihat materi kuliahnya, materi kuliah kita hari ini sebetulnya materi yang sudah kita kerjakan. Itu yang saya sering bilang pada Anda, cara saya mengajar metode kualitatif adalah dengan membawa seperti ngajar berenang. Bawa ke kolam, ceburkan, nanti dia bergerak segala macam dengan susah payah, lama-lama ngambang, lama-lama bisa berenang, baru diajarkan teknik berenang. Yang penting dia bisa ngambang dulu, ya. Itu cara saya mengajar metode penelitian, ceburkan. Paksa mahasiswa untuk bikin judul, paksa bikin rumusan masalah, baru kemudian ajarkan teorinya. Jadi kalau Anda lihat di materi yang pertama itu, tentang proposal penelitian, ada pendahuluan dan tujuan pustaka, Anda sudah paham, ya. Jadi saya pikir saya tinggal mengulas sedikit. Jadi mengenai pendahuluan, yang saya sampaikan kepada Anda bahwa pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, itu sifatnya universal. Universal itu artinya secara umum seperti itu. Tetapi nanti tiap kampus punya gaya masing-masing, ya. Nanti oleh sebab itu ketika Anda bikin skripsi, ikuti panduan yang ada di STPN, mungkin gayanya agak sedikit berbeda. Misalnya ada kampus yang sesudah latar belakang rumusan masalah. Ada kampus yang sesudah latar belakang bukan rumusan masalah tapi permasalahan. Nah, permasalahan dengan rumusan masalah kan berbeda. Kalau permasalahan itu Anda harus tunjukkan seharusnya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya, itu namanya permasalahan. Kalau rumusan masalah ada 2 versi. Seperti yang saya pernah sampaikan, ada yang versi pertanyaan, ada yang versi pernyataan. Kalau pertanyaan seperti tadi, mengapa begini, bagaimana pelaksanaannya. Tapi kalau yang versi pernyataan, dia membuat pernyataan bahwa terjadi begini-begini, yang pernyataannya itu menimbulkan masalah, ya. Atau pernyataannya itu berisi masalah. Kemudian yang berikut yang saya pikir penting adalah tentang penelitian terdahulu. Ketika Anda bikin proposal, ketika Anda bikin skripsi, Anda kan tidak bisa lepas dari penelitian orang lain sebelumnya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Kalau penelitian terdahulu itu diletakkan di novelty, novelty itu salah satu subbab. Itu tiap kampus beda-beda. Ada kampus yang meletakkan novelty di bab 1 pendahuluan, ada kampus yang meletakkan novelty di bab kedua tinjauan pustaka.
Itu terserah kebijakan kampus masing-masing. Yang penting Anda harus tahu apa itu novelty atau apa itu kebaruan. Nah, kalau penelitian terdahulu diletakkan di novelty atau di kebaruan, berarti Anda sedang menunjukkan bahwa penelitian Anda berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya, itu. Tetapi kemudian, kalau penelitian terdahulu Anda masukkan di dalam pernyataan ketika Anda sedang nyusun latar belakang, di dalam latar belakang itu kemudian Anda sisipkan penelitian terdahulu, maka itu artinya Anda sedang menggunakan penelitian terdahulu untuk mendukung tentang pentingnya penelitian Anda. Boleh jadi karena penelitian Anda itu merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, atau penelitian Anda merupakan koreksi atas penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Yaitu kalau diletakkan di latar belakang. Kalau kemudian penelitian terdahulu itu Anda masukkan di kerangka teoritik, di kerangka teoritik Anda ngomong bahwa penelitian Ariston dan Nugroho tahun sekian menyatakan bla bla bla, itu artinya Anda sedang mengambil hasil penelitian terdahulu untuk mendukung kerangka teoritik yang sedang Anda bangun, yang nanti gunanya adalah untuk menyusun kerangka konseptual. Yang saya kan pernah bilang pada Anda bahwa kerangka konseptual atau dalam panduan STPN disebut sebagai kerangka pemikiran. Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran itu adalah jawaban teoritis, jawaban konseptual sebelum Anda ke lapangan yang diambil dari kerangka teoritik. Di kerangka teoritik Anda punya sekian banyak jawaban itu. Nah, ketika Anda nyusun kerangka konseptual itu diambil dari situ, bahan bakunya dari situ. Menjawab apa? Menjawab rumusan masalah yang sudah dalam bentuk pertanyaan. Ya, itu. Jadi itu beberapa kemungkinan. Penelitian terdahulu bisa masuk di novelty, bisa masuk di latar belakang, bisa masuk di kerangka teoritik. Itu. Kemudian kalau yang lain-lain saya pikir sudah oke. Itu ada beberapa contoh bagian alir kerangka teoritik dan ada contoh bagian alir kerangka konseptual. Nanti tinggal Anda lihat. Sekarang saya ingin masuk ke materi yang berikut. Materi yang ke-6 kalau nggak salah. Ya, materi yang ke-6. Materi yang ke-6 tentang metode, analisis, penutup, dan laporan. Kalau metode saya pikir kita sudah bahas ya, sudah hampir sebagian saya lihat sudah dari 3 orang tadi itu sudah salah-salahnya cuma sedikit ya. Kemudian jenis data sudah oke. Saya pikir nggak ada lagi yang perlu dibahas. Anda sudah tahu apa itu telah awal seluruh data. Jadi dibuat transkripnya, kemudian direduksi, buang yang tidak relevan, kemudian abstraksi yang sudah relevan itu, kemudian disusun dalam sebuah kalimat versi Anda yang lebih mudah dipahami, kemudian dikelompokkan berdasarkan item kuesionernya, kemudian buat pernyataan proposisional. Saya pikir sudah cukup. Ada pertanyaan? Apa yang sulit menurut Anda ketika nyusun proposal? Bab 1 apa yang sulit, bab 2 apa yang sulit, bab 3 apa yang sulit? Ada yang punya kesulitan di bab 1? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Nggak ada kesulitan. Bab 2, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan kerangka konseptual. Atau nanti yang versi berikut ditambahkan pertanyaan penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya bukan pertanyaan tapi pernyataan, maka kemudian di tinjauan di bab 2-nya itu isinya adalah kerangka teoritik, kerangka konseptual dan pertanyaan penelitian. Ada yang sulit? Nggak ada. Di bab 3 metode penelitian nggak ada yang sulit. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti Anda baca ulang-ulang, Anda dengarkan videonya, terutama video yang terakhir. Kemudian sesudah itu kerjakan di UTS. Jadi nanti open book, dosennya kan 2 ya. Jadi nanti di UTS itu Ibu Bulan ngasih soal, saya ngasih soal. Saya open book, jadi kalau waktunya 2 jam berarti kan saya sejam. Jadi Anda harus bayangkan, Anda harus menulis cepat dengan tulisannya harus baik ya. B dengan S harus ada bedanya itu ya.
Tadi sampai Safwan Yusuf ya. Nah, jadi harus ada bedanya supaya lebih mudah mahasiswa. Jadi Anda dalam waktu 1 jam harus bikin proposal dengan fenomena yang ditentukan oleh dosen. Kalau itu sukses, berarti nggak ada alasan buat Anda untuk bilang skripsi susah. Jadi kalau nanti Anda lulus dari mata kuliah saya, Anda nggak bisa bikin alasan, Pak, saya nggak bisa bikin skripsi karena susah. Lah kan kemarin sudah diuji dan lulus. Dalam waktu 1 jam sudah bisa bikin proposal. Kalau Anda nanti dikasih waktu sebulan bikin proposal, kan sisa banyak itu waktunya. Bisa main biliar, sambil main biliar sambil bikin proposal. Oke? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Pertanyaan, kritik, atau apa? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Pertama, saya ingin minta maaf. Kenapa minta maaf, Riz? Saya minta maaf karena teknik mengajarnya seperti teknik mengajar orang berenang. Ya? Tidak diajarkan teorinya, tapi tiba-tiba Anda harus begini, harus begitu. Cuma diomong aja, kan saya cuma ngomong itu. Oh, bikin rumusan masalah begini. PowerPoint-nya nggak saya kasih. Ya? Ternyata kan Anda bisa. Itu saya minta maaf. Jadi memaksa Anda untuk bisa. Yang kedua, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang nggak bagus, yang menyakitkan hati Yusuf. Tulisannya sudah bagus, dibilang jelek. Itu pasti menyakitkan hati. Jangan bunuh diri gara-gara itu ya. Kemudian apa lagi? Saya pikir oke. Nah ini komitmen saya sebagai dosen. Kalau nanti Anda bikin skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif, kalau ada kesulitan japri. Saya ulang kalimatnya, ini komitmen seorang dosen. Kalau nanti Anda bikin skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif dan Anda ada kesulitan, japri di WA. Kalau sudah bisa selesai lewat WA, oke. Kalau nggak bisa selesai, kita janjian waktu ketemu di ruang dosen jam berapa, tanggal berapa. Ya, sampai Anda bisa. Walaupun Anda bukan bimbingan saya. Jadi jangan terikat dengan SK. SK itu formal, tapi hubungan pribadi kan itu bebas. Kita bebas berhubungan dengan siapa saja. Kalau SK itu urusan Pak Ketua dengan jurusan, ya, dengan prodi. Tapi kalau hubungan bebas. Saya boleh bimbing Anda siapapun meskipun Anda bukan bimbingan saya, bukan bimbingan skripsi. Ya. So pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.